Perkenalkan, nama saya Rindianti dari Sistem Informasi dari Universitas Minadega Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem informasi, yaitu pendahuluan secara umum. Tujuan pengembangan sistem informasi adalah untuk memberikan kemudahan dalam penyimpanan informasi, mengurangi biaya dan penghematan waktu, meningkatkan pengendalian, mendorong pertumbuhan, meningkatkan produktivitas seperti profitabilitas organisasi. Hasil survei memperlihatkan part of eksekutif percaya bahwa sistem komputer memegang peranan penting pada semua ini perusahaan. Para eksekutif yakin bahwa sistem komputer merupakan sumber daya strategis untuk kegiatan mereka. Jadi tidak diragukan lagi, sistem informasi telah menjadi bagian yang tak terpisah dari kegiatan bisnis suatu perusahaan atau organisasi modern, sehingga sistem informasi merupakan aplikasi yang sangat dibutuhkan dan diminati. Dan di sini ada prinsip pengembangan sistem, yaitu sistem yang dikembangkan adalah manajemen, dan sistem yang dikembangkan adalah investasi model yang besar. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik, dan tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Lalu, proses pengembangan sistem tidak harus urut, dan jangan takut membatalkan proyek, dan dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Dan di sini juga ada tim pengembangan sistem, yaitu pengembangan sistem tentunya harus didukung oleh personal yang kompeten di bidangnya. Suatu tim biasanya terdiri dari manajemen analis sistem, ketua analis sistem, dan analis sistem senior, analis sistem junior, dan pemrogram aplikasi senior. Pemrogram aplikasi junior, jumlah personil tim di atas diperlukan apabila sistem yang akan dikembangkan cukup besar. Apabila sistem yang akan dikembangkan kecil, maka personilnya dapat suatu berdasarkan kebutuhan. Nah, di sini juga ada metodologi pengembangan sistem, yaitu metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tools yang terotomasi bagi para pengembangan dan manajemen proyek dalam rangka pengembangan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Alasannya perlu metodologi pengembangan sistem adalah: 1. Menjamin adanya konsisten proses. 2. Dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek. 3. Mengurangi resiko kesalahan dan pengembalian jalan pintas, dan menuntut adanya dokumentasi yang konsisten yang bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek. Dan di sini juga ada macam-macam metodologi pengembangan sistem, yaitu 1. Metode System Development Life Cycle, yaitu SLDC. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, makanya disebut dengan metode tradisional. Metode ini 4 feet adalah tahap-tahapan pekerja yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Lalu ada tahapan SLDC, yaitu melakukan survei dalam menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi, yaitu 1. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang berjalan, menentukan permintaan pemakaian sistem informasi, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, merancang sistem informasi baru, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru, dan memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru.
Dan di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan mudah diaplikasikan, memberikan template tentang metode analis, desain, pengkodian, pengujian, dan pemeliharaan. Dan kekurangannya adalah jarang sekali proyek LIR mengikuti aliran sekuensial yang diajukan model, karena model ini bisa melakukan intersis tidak langsung. Pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit, sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhirnya proyek dilalui. Sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal akan menjadi masalah besar karena harus mengulangi dari awal. Pengembangan sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas karena memiliki ketergantungan. Hal ini menyebabkan pengguna tidak efisien. 2. Yaitu model waterfall. Sering juga disebut model Squirtle linear, yaitu metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk pengembangan perangkat lunak dan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analis, desain, perkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Di sini juga ada tahap-tahap metode waterfall, yaitu analis kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian, dan pendukung atau pemeliharaan. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaan secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tersebut. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Dan kekurangannya juga diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Dan di sini sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.